Apa ini Pangeran Diponegoro? Tadi aturan pagi ke sini. Setengah jam ditangkap. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya lagi berada di kota Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Ini saya lagi mau menuju ke salah satu destinasi tujuan wisata di kota Solo. Ya, tepat sekali, namanya adalah Keraton Surakarta Diningrat atau biasa juga disebut Keraton Kasunanan. Merupakan istana resmi Keraton Kasunanan ya ini ya, yang ada di Solo. Keraton ini didirikan oleh Kasusuhan Pakubuwana II pada tahun 1744, teman-teman, sebagai pengganti istana atau Keraton Kertasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Istana ini juga menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh Pakubuwana II tahun 1749. Itu teman-teman. Di ruang pertama ini adalah ruang alat perlengkapan rumah dan dapur di keraton, teman-teman. Di ruang ini dipamerkan sejumlah keramik porselin kuno yang dulu juga menjadi perlengkapan rumah tangga dan dapur. Selain itu juga terdapat alat menanak nasi yang digunakan oleh tentara saat sedang berperang ketika dulu itu. Nah, di depan itu ada yang namanya patung Rojomolo ya, teman-teman. Patung Rojomolo itu merupakan patung kepala raksasa penguasa laut yang dipasang sebagai hiasan perahu yang digunakan Pakubuwono IV di Solo. Ada dua patung Rojomolo di sini di sejarahnya ya, satu di sini, satu lagi di Museum Radia Pustaka. Nah, ini ditarik sejarahnya ke belakang, Keraton Kasunanan Solo tak terlepas dari kisah-kisah kerajaan terdahulu seperti Pajang dan Mataram. Mataram adalah Kesultanan Jawa yang mencapai puncak kebesarannya pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Puncaknya tersebut harus berakhir dalam perjanjian Giyanti yang memecah belah Kesultanan Mataram Islam pada saat itu pada 13 Februari 1755. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang akhirnya membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Lanjut ke ruang berikutnya, teman-teman. Di dalam ruang ini terdapat diorama yang menceritakan pertemuan Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Ini dia nih, teman-teman. Pertemuan tersebut berlangsung saat meletusnya Perang Jawa yang sangat merugikan Belanda pada tahun 1825 dan 1830. Di sini juga terdapat lukisan dan patung setengah badan ya. Di ruangan ini juga disimpan berbagai senjata seperti bedil, pedang, perisai keris, panah, dan pelana kuda. Di sini juga ada patung kuda yang dipakai oleh pasukan untuk berburu ya, untuk raja atau ini terbuat dari kayu nih, teman-teman. Begitu Indonesia merdeka, sebenarnya tak hanya Yogyakarta yang dijadikan sebagai daerah istimewa, teman-teman. Surakarta alias Solo pun masuk ke dalam daerah yang dianggap istimewa, memiliki otonomi tersendiri. Namun dalam proses sejarahnya yang dramatis dan menegangkan, Surakarta akhirnya disamakan dengan daerah biasa lainnya, dijadikan sebagai bagian wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Keistimewaan Surakarta dibekukan pada saat itu karena berbagai sebab, baik dari internal dan eksternal. Begitu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada Jumat 17 Agustus 45, kedua kerajaan bekas wilayah Mataram ini
menyatakan menggabungkan diri ke dalam NKRI pada masa itu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Raja Surakarta, Sasuhunan Pakubuwono 12 dan penguasa Pura atau Kadipaten Mangkunegaran KGP AA Mangkunegoro 8 langsung menyampaikan telegram kepada Presiden Soekarno. Isinya ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pakubuwono 12 dan Mangkunegoro 8 mengeluarkan maklumat dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia pada 1 September 1945. Tindakan serupa kemudian disusul oleh Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alam yang mengeluarkan maklumat penggabungan diri dengan NKRI pada 5 September 1945. Jadi atas pengajuan kerajaan-kerajaan Jawa pada saat itu, Presiden merasa lega dan senang. Presiden kemudian mengeluarkan piagam kedudukan yang menetapkan Susuhunan Pakubuwono 12, KGP AA Mangkunegoro dan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 dan Sri Paku Alam 8 pada kedudukannya masing-masing. Piagam kedudukan dari Presiden Republik Indonesia ini tertanggal pada 19 Agustus 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menjadi dasar awal keistimewaan daerah Surakarta dan Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman memperoleh status daerah istimewa yang kemudian menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan kedudukan itu diperkuat dengan undang-undang berikutnya. Tidak demikian halnya dengan Keraton Kasunanan Surakarta ini teman-teman dan Mangkunegaran. Status daerah istimewa Surakarta tidak dikukuhkan menjadi daerah istimewa Surakarta, tetapi kemudian justru dibekukan lewat penetapan Presiden nomor 16/SD tahun 1946. Surakarta pun akhirnya digabungkan ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Praktis status daerah istimewa Surakarta hanya berlangsung selama 1 tahun, dari Agustus 1945 teman-teman sampai Juli 1946. Kenapa demikian? Salah satu penyebabnya karena tak ada kekompakan antara Pura Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta. Mangkunegaran tak mau berada di bawah Kasunanan dan masing-masing menginginkan keistimewaannya sendiri. Dari pihak Mangkunegaran tidak pernah ada kesediaan untuk menerima fungsi sebagai wakil kepala daerah istimewa Surakarta. Tak pernah ada kata sepakat antara kedua pihak untuk membentuk satu daerah yang integrat seperti di Yogyakarta. Ditambah lagi situasi politik di Solo saat itu sangat genting teman-teman. Entah keinginan rakyat atau rakyat terhasut, ada gerakan anti swapraja yang dimotori oleh kelompok-kelompok intelektual, pemuda dan pelajar di bawah pimpinan kerabat keraton KPH Mester Sumodiningrat. Selain itu juga ada Barisan Banteng Republik Indonesia pimpinan Dr. Muwardi yang juga anti pemerintahan monarki atau kerajaan. Rencana pengukuhan daerah istimewa Surakarta yang diagendakan Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono menemui tantangan berat. Sikap anti swapraja dan gerakan protes terhadap pembentukan daerah istimewa Surakarta semakin kuat. Mereka menganggap terbentuknya daerah istimewa Surakarta akan membangkitkan kembali sistem feodalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis di alam kemerdekaan. Konflik pun memanas. Patih Sastrodiningrat pada masa itu diculik dan dibunuh. Tak hanya itu, bahkan Sunan Pakubuwono 12 akhirnya juga diculik oleh Barisan Banteng pada Januari 1946 dan dipaksa bersedia hanya dipanggil Bung, panggilan egaliter yang populer di masa revolusi. Pada 19 April 1946, Barisan Banteng malah menyerbu Keraton Kasunanan Surakarta. Kali ini mereka memaksa agar raja membuarkan daerah istimewa dan menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Akhirnya pada 30 April 1946, Pakubuwono 12 membubarkan daerah Swapraja, sedangkan Mangkunegoro 8 memaklumatkan wilayahnya berada di bawah Republik Indonesia. Rencana Menteri Dalam Negeri untuk membentuk daerah istimewa Surakarta pun batal. Pada Juni 1946, Surakarta di bawah pemerintahan rakyat dan tentara daerah Surakarta yang beranggotakan wakil-wakil dari partai politik dan sejumlah intelektual. Kasunanan dan Mangkunegaran kehilangan kekuasaan politiknya setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 16/SD tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946 yang juga berarti telah dibekukannya daerah istimewa Surakarta.
daerah Surakarta akhirnya menjadi karesidenan dengan Presiden Iskak Cokro Adisuryo dan wakilnya Sudiro. Pada 9 November 1946, Iskak dan Sudiro diculik oleh gerombolan politik tertentu, tetapi pemerintahannya tetap berjalan di bawah badan eksekutif yang para anggotanya berasal dari wakil partai-partai politik. Karena kekacauan politik di Surakarta, pemerintah pusat pun turun tangan langsung untuk mengatasinya. Pada 6 Desember 1946, Gubernur Sutarjo Adikusumo mendapat tugas merangkap sebagai residen Surakarta. Pada suatu sidang DPR Surakarta pada bulan 27 Februari 1947, Sutarjo sempat mengajukan saran agar Kasunanan dan Mangkunagaran diberi pemerintahan otonom, tetapi sidang menolak. Elit politik di Surakarta menghendaki dipertahankannya pemerintahan karesidenan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947, terjadilah proses pembentukan daerah Surakarta dalam bentuk Haminte atau Balai Kota. Menurut Undang-Undang, Haminte atau Balai Kota di Surakarta bersifat istimewa, teman-teman, karena dapat berhubungan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebagai wali kotanya diangkat Samsurijal dan Sudiro diangkat sebagai residen. Situasi kembali memanas karena 20 Desember 1948 Belanda kembali memasuki kota Surakarta dan kembali membentuk pemerintahan Swapraja. Karena itu terjadi dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Balai Kota di satu pihak dan pemerintahan Swapraja di pihak lain. Karena situasi telah memburuk, daerah Surakarta dikendalikan dari luar kota. Tapi pada pertengahan Februari 1949 tersusun pemerintahan Pamung Praja dalam kota yang anggotanya sebagian besar dari para pelajar pemerintahan. Ini di bawah perlindungan tentara pelajar rayon kota yang dikomandani oleh Ahmadi. Munculnya pemerintahan Swapraja yang dibuat oleh Belanda justru memperkuat gerakan anti Swapraja, dan pada gilirannya juga memperkuat gerakan anti daerah istimewa Surakarta. Setelah Belanda meninggalkan Surakarta pada akhir tahun 1949, pemerintah Republik Indonesia kembali melakukan berbagai penataan pemerintahan, termasuk pengembalian keberadaan karesidenan Surakarta melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor F.F.X3-1-13-1950 pada tertanggal 3 Maret 1950. Pemerintahan Kasunanan dan Mangkunagaran dibekukan dan hanya terbatas pada pemerintahan di dalam keraton saja. Ini telah memantapkan keberadaan karesidenan Surakarta yang meliputi wilayah kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Sragen. Sejak saat itu pengaturan tentang daerah istimewa Surakarta tidak pernah lagi dimunculkan. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, terbentuknya Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, daerah karesiden Surakarta tidak terbentuk sebagai daerah istimewa Surakarta, melainkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, bubarnya daerah istimewa Surakarta sebenarnya datang dari desakan yang katanya rakyat, lalu diperkuat oleh penetapan pemerintah nomor 16 SD tahun 1946. Tanggal 15 Juli 1946 kemudian dilegalisasi lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950. Dan kini mulai muncul lagi wacana mengembalikan Surakarta sebagai daerah istimewa. Akankah hal itu berhasil, teman-teman, dan diterima oleh rakyat Surakarta, atau hanya sebatas wacana? Sejarah akan membuktikan. Di papan ini terdapat silsilah dinasti Mataram dari Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Sini teman-teman bisa lihat
silsilahnya hingga ke terpecah dari Jogja, Kasunanan hingga raja terakhir saat ini yang masih ada silsilahnya setelah Pakubuwono 12, sekarang Pakubuwono 13 dari tahun 2004 hingga sekarang. Nah, di sebelah ini nanti juga terdapat prasasti atau monumen ya dari Pakubuwono 12 dan Presiden Soekarno, maklumat dari Sunan Pakubuwono 12 Jogja yang cikal bakal terjadinya daerah istimewa Yogyakarta menjadi daerah istimewa dan Surakarta yang walaupun hanya berlaku selama 1 tahun. Ini piagam dari Presiden yang bertanggal 19 Agustus 1945. Dan ini amanat Sri Paduka dari Sultan Yogyakarta. Jadi sejarah panjang suka duka keraton dari wilayah setelah bekas Mataram ya hingga ke keraton Surakarta yang terpecah akibat perjanjian Giyanti pada saat itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman karena waktu juga di sini sudah sore, musimnya sudah mau tutup. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.